Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asep Saifuddin, guru pendidikan agama Islam SMK Negeri 4 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Mata pelajaran yang diampu pendidikan agama Islam kelas 12. Untuk hari ini akan Bapak sampaikan materi pembelajaran materi iman kepada hari akhir. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama bisa memahami pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua bisa menyebutkan dalil-dalil baik akli ataupun nakli yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Yang ketiga adalah hikmah iman pada hari akhir. Dan mari kita sama-sama bahas untuk materi yang pertama adalah pengertian hari akhir. Pengertian hari akhir adalah di mana hari berakhirnya seluruh alam semesta, di mana alam semesta ini akan hancur dan manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama hidup di dunia. Beriman kepada hari kiamat merupakan unsur pokok keimanan. Tanpa beriman kepada hari kiamat, iman seorang tidak akan diterima. Oleh karena itu, keimanan kepada hari kiamat sama hanya dengan pentingnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang keimanan pada hari kiamat adalah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahu alazim. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya kepada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ini adalah yang kedua adalah macam-macam hari kiamat. Hari kiamat terbagi jadi dua macam. Yang pertama ada kiamat sugro, yang kedua ada kiamat kubro. Kiamat sugro adalah di mana berakhirnya kehidupan setiap makhluk. Karena setiap makhluk pasti akan menemui kematian dan ajalnya. Hidup tidak akan selamanya abadi. Kiamat sugro banyak terjadi di sekitar kita. Contohnya musibah, gunung meletus, bencana banjir, longsor, dan kematian sama makhluk. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar yang dimaksud di sini adalah berakhirnya seluruh kehidupan makhluk secara serempak. Kematian semua makhluk tersebut dengan bersatunya dengan bersamanya dengan hancurnya alam semesta. Islam menegaskan kepastian terjadinya kiamat kubro, tetapi tidak dipastikan kapan terjadi, waktunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah fase-fase kiamat, tahapan-tahapan hari kiamat. Yang pertama, Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah adalah hari dihancurkannya alam semesta dan berakhirnya kehidupan makhluk secara serempak. Yaumul Qiyamah ditandai dengan tiupan pertama malaikat Israel, di mana seluruh alam semesta akan saling bertabrakan dan hancur. Yang kedua, Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Hal ini ditandai tiupan trompet kedua oleh malaikat Israfil, di mana ketika manusia dibangkitkan, ini semua kembali menjadi makhluk yang bernyawa. Saat itu di antara manusia ada yang memiliki wajah yang putih berseri-seri dikarenakan kebaikan yang dilakukan amalnya di dunia. Tetapi ada juga yang hitam kelam dikarenakan kesengsaraan, dikarenakan perbuatan kufurnya saat di dunia. Ini
Ini ditegaskan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 106 sampai 107. Yang ketiga, Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr adalah berkumpulnya semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibangkitnya mereka dari kubur, semua manusia dikumpulkan secara bersama-sama di satu tempat tanpa adanya ketinggalan. Tempat tersebut disebut dengan padang mahsyar, di mana replikanya seperti pada saat kegiatan wukuf di padang Arafah ketika pelaksanaan ibadah haji. Yang keempat, Yaumal Hisab. Yaumal Hisab adalah hari diperhitungkannya amal baik dan buruk manusia, di mana manusia tanpa terlewatkan sedikit pun dari amal perbuatannya di dunia. Apakah yang baik atau yang buruk, keseluruhan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah Yaumal Jaza. Yaumal Jaza adalah hari pembalasan bagi setiap manusia atas segala amal perbuatannya di dunia. Bagi mereka yang banyak memiliki amal kebajikan, maka surga adalah tempatnya. Dan bagi mereka yang memiliki dosa yang banyak, maka neraka adalah tempat akhirnya. Nah, semua ini adalah fungsi iman kepada hari akhir. Fungsi iman pada hari akhir yaitu yang pertama, menyadari bahwa alam dan seisinya akan hancur lebur. Maka orang muslim harus banyak melakukan amal kebaikan serta menjauhi segala amal perbuatan yang baik, yang tidak baik harus dijauhi, karena itu semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengingat hidup di dunia ini merupakan sawah ladang kehidupan alam akhirat ataupun merupakan jembatan untuk menuju akhirat, maka kita harus membelanjakan dan menginfakkan sebagian harta kita untuk menghindari diri dari sifat rakus, tamak, dan kikir. Yang ketiga, berani dan tidak takut mati karena membela agama Allah serta menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Yang kelima, tidak iri hati terhadap kenikmatan yang didapat oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah dapat menenteramkan jiwa orang yang mendapatkan perlakuan kurang adil. Ini adalah hikmah beriman pada hari kiamat. Hikmah beriman pada hari kiamat adalah memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan Maha Kuasa. Yang kedua, memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan perilaku terpuji dan menjauhkan diri dari sikap tercela. Yang ketiga, memberikan dorongan untuk bersikap optimis dan tawakal serta sabar meskipun ditimpa berbagai musibah. Yang empat, senantiasa memperbanyak beribadah dan amal soleh, supaya senantiasa nanti kita di akhirat nanti kita mendapatkan kebahagiaan dan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian materi hari ini yang bisa disampaikan berkaitan dengan materi iman kepada hari akhir. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.